kali ini kita akan membahas tax treaty antara Indonesia dan Jerman. Seperti pada umumnya dengan negara-negara lainnya, tax treaty mengatur beberapa artikel, seperti yang pertama artikel mengatur tentang personal scope, artikel kedua tentang tax cover, dan artikel-artikel selanjutnya. Nah, tax treaty Indonesia dan Jerman juga terdapat beberapa celah yang bisa dijadikan sebagai penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak yang dimaksud di sini adalah penghindaran pajak yang legal, penghindaran pajak yang tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi regulasi. Jadi yang kita bahas adalah penghindaran pajak yang tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dengan regulasi baik itu tax treaty maupun undang-undang pajak domestik negara masing-masing, dalam hal ini Indonesia dan Jerman. Nah, pada artikel 5 permanent establishment pada umumnya tax treaty itu mengatur tentang aktivitas pemberian jasa. Aktivitas pemberian jasa. Nah, untuk Indonesia dan Jerman itu tidak diatur aktivitas pemberian jasa selain jasa teknik. Dan itu juga tidak diatur di permanent establishment di artikel 5. Namun diatur atau digabung pada artikel 12 royalti, di mana kita tahu bahwa royalti ini adalah passive income, sementara jasa teknik ini adalah active income. Jadi sebenarnya itu dua hal yang berbeda yang digabungkan dalam satu artikel itu. Nah, kita kembali ke penghindaran pajak. Aktivitas pemberian jasa selain jasa teknik itu tidak diatur di tax treaty antara Indonesia dan Jerman. Salah satu contoh misalnya jasa marketing. Jasa marketing. Contohnya Mr. Smith datang dari Jerman ke Indonesia untuk memberikan jasanya ke PTA di Indonesia. Nah, ini tidak dapat ditetapkan menjadi BUT karena di tax treaty tidak mengatur tentang aktivitas pemberian jasa. Dalam hal ini jasa marketing. Artinya apa? Mr. Smith tidak dapat dikenakan pajak seperti yang diatur dalam artikel 7. Ya, artikel 7 dalam tax treaty itu mengatur tentang business profit. Kita kenal istilah dengan no PE no tax. Jadi harus ada BUT. Nah, karena si jasa marketing ini tidak diatur di tax treaty, sehingga kedatangan Mr. Smith untuk memberikan jasa marketing itu tidak akan bisa dikenakan pajak. Nah, itu salah satu contoh dari banyak contoh-contoh lainnya penghindaran pajak yang tentunya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, regulasi yang ada di baik itu tax treaty ataupun di tingkat domestik. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti video-video lainnya.